Shalom semuanya, jumpa lagi dengan saya. Saya saat ini akan membagikan sebagian dari firman Tuhan. Renungan yang saya bagikan hari ini dengan judul Kuasa Perkataan. Mari kita buka di dalam Amsal 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya melihat di sini bahwa ucapan dari lidah manusia bisa membawakan hasil bagi kehidupannya. Mereka akan memperoleh hasil buah kehidupan atau buah kematian. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Tentu hidup berkata tentang kekekalan dan mati berbicara tentang kebinasaan atau kematian. Kita di sini bisa memilih dua hal. Apa yang harus kita katakan? Kita mau berkata berkat ataupun berkata kutuk. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal 3 ayat 7 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Di sini dikatakan bahwa tidak bisa manusia menjinakkan lidah. Tidak ada yang bisa menguasai untuk menjinakkan lidah manusia. Ia adalah sesuatu yang buas, penuh dengan racun yang mematikan. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah sekarang ini, akhir-akhir ini, apa yang kita katakan mungkin bisa menyinggung ataupun membuat orang-orang di sekitar kita, di keluarga kita, di lingkungan kerja kita, bahkan di gereja kita, di komunitas kita sudah memperkatakan berkat ataupun memperkatakan kutuk. Kita introspeksi. Apabila kita memperkatakan kutuk, perkataan yang bisa mematikan ataupun menyinggung perasaan, membuat mereka kecewa, membuat mereka iri hati, kita akan introspeksi bahwa kita telah memperkatakan sesuatu hal yang sia-sia. Lebih baik kita harus memperkatakan berkat di sekitar kita, di keluarga kita, di teman-teman pekerjaan kita. Kita harus senantiasa memperkatakan berkat. Dan saya yakin dengan percaya, apabila lidah kita mengucapkan kata-kata berkat dan kita suka menggemakannya, kelak kita juga akan memperoleh buah, yaitu buah yang memberikan berkat bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Dan semua berkat itu sumbernya pasti berasal dari firman. Mari kita baca, mari kita renungkan bagaimana cara agar perkataan kita bisa menjadi berkat bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar di dalam Lukas pasal 6 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Di sini dikatakan bahwa apa yang diucapkan oleh mulut manusia itu meluap, timbul dari hatinya. Maka dari itu, oleh sebab itu, maka kita harus senantiasa menjaga hati kita. Dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23 bahwa kita harus menjaga hati kita, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Tentu sesuatu yang
mengisi hati kita, itu yang akan senantiasa kita katakan. Itu merupakan sebuah respon. Jika hati kita penuh dengan firman, hati kita penuh dengan sukacita dari surga, hati kita penuh dengan segala sesuatu yang baik, tentu kita akan mengucapkan kata-kata yang baik, dan kita tidak bisa dipengaruhi oleh sekitar kita. Jadi jika roh kita kuat, hati kita, roh kita kuat, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi diri kita sendiri maupun memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita tidak terlena kita tidak takut, kita tidak terbawa dengan kondisi yang ada di dunia saat ini, di lingkungan kita saat ini. Kita tetap kuat, kita bisa tetap memperkatakan berkat. Kita tolak dari segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Kita percayai, kita katakan berkat, dan kelak berkat itu akan membuahkan hasil dan kita terima. Jadi tentu saja kita harus belajar terus memperkatakan berkat, agar berkat itu kelak bisa kita terima. Demikian renungan yang saya bagikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami telah belajar sebagian dari firman-Mu. Kami diingatkan untuk senantiasa berkata baik, berkata berkat, berkata benar dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan berkata benar, yaitu sumbernya dari mulut dan hati kami Tuhan. Kami percaya, kami minta biar hanya Roh-Mu Tuhan yang memenuhi hati kami, sehingga apapun yang kami katakan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, boleh memberkati diri kami dan memberkati orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa ada dalam firman-Mu. Dan kami percaya setiap orang yang memperkatakan berkat, setiap orang yang memperkatakan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan semuanya akan memperoleh hasil kelak Tuhan, buah, yaitu buah kehidupan, buah yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.